Shalom, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya, kemarin sudah bisa datang ke gereja, tapi karena situasinya tidak memungkinkan lagi untuk bertemu di gereja, kita kembali online ya, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk hadir sekolah minggu tentunya. Baik, hari ini kita akan belajar berusaha mencapai tujuanmu. Silakan siapkan catatan kalian, siapkan Alkitab kalian, dan tentunya jangan lupa mempersiapkan hati untuk bersedia menerima firman Tuhan. Baik, mari kita mulai sekolah minggu hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Sekolah minggu online hari ini, kelas Ruth dan Naomi akan membahas tentang berusahalah mencapai tujuanmu. Nats Alkitab diambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu hari ini, dan Alkitab juga dipersiapkan ya. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau sampai dengan hari ini Engkau terus memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk terus hadir sekolah minggu. Kami berdoa agar sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik, dan Engkau terus menyertai kami di dalam kami memahami dan membahas tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mengurapi kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk mengerti dan mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena berkat-berkat-Nya yang terus melimpah di dalam kehidupan kita semua, mari kita pujikan mengikut Yesus keputusanku. Mari kita pujikan dengan penuh semangat ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar. Kita belajar firman Tuhan hari ini tentunya ada tujuannya ya. Tujuan kita hari ini adalah menyadari perlunya terus-menerus berusaha untuk makin menyerupai Yesus dan akan setia dalam kehidupan Kristiani sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai bagian yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang Paulus dan jemaat di Filipi. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi tentang lomba lari. Maksud Paulus menulis
surat ini kepada jemaat di Filipi adalah ia ingin agar mereka dan kita semua menyadari betapa pentingnya mengikuti perintah-perintah Allah. Ia juga menekankan perlunya menjadikan Yesus sebagai teladan kita selagi kita berlari-lari dalam perlombaan hidup mengejar tujuan hidup kekal di surga. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi sebenarnya adalah sebuah surat ucapan terima kasih yang panjang lebar. Surat Paulus mengungkapkan rasa terima kasih atas suatu pemberian yang diterima dari orang-orang Kristen di Filipi. Ia juga menunjukkan penghargaannya atas kasih yang mereka tunjukkan melalui pemberian mereka yang berlimpah itu. Surat Paulus ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Filipi adalah sebuah kota penting pada salah satu rute perdagangan yang utama dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Dalam perjalanan penginjilan yang kedua, Paulus mendirikan sebuah gereja di sana. Paulus mengunjungi Filipi 3 atau 4 kali. Dan setiap kali ia menyaksikan sifat mereka yang suka membantu dan murah hati. Surat Paulus mengungkapkan sukacita dan rasa terima kasihnya atas cinta kasih Kristiani sejati yang telah ditunjukkan orang-orang Filipi itu kepadanya. Bagian yang kedua, tetap bersukacita dalam keadaan yang berat. Apakah kalian tahu dari manakah Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi? Ternyata Paulus menuliskan surat tersebut dari dalam penjara. Namun bisa kita lihat, nada surat ini tetap gembira, membesarkan hati, dan penuh harapan. Bila kalian menulis surat kepada seorang teman, selagi kalian berada dalam situasi seperti Paulus, apakah surat kalian akan sama gembira dan menenteramkan hati? Mungkin kita akan segera berdalih bahwa Paulus memang orang Kristen yang lebih baik daripada kita semua. Akan tetapi, Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa ia tidak sempurna. Ia masih tetap berjuang, berusaha keras, mengarahkan diri kepada kesempurnaan melalui Yesus. Paulus berkata, "Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya telah menjadi seperti yang diharapkan oleh Allah. Saya belum mencapai tujuan itu, tetapi saya terus-menerus berusaha untuk mencapainya dan memilikinya." Kristus menginginkan saya melakukan hal itu. Karena alasan itulah saya menjadi milik Kristus. Yesus telah memberi kita Roh Kudus untuk membimbing kita dan menjadikan kita makin menyerupai Yesus. Salah satu buah roh adalah sukacita. Pantas, Paulus juga dapat bersukacita. Ia telah memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya. Paulus tidak menjadi sempurna oleh kekuatannya sendiri, tetapi ia memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menyempurnakan dirinya. Bagian yang ketiga adalah kita sedang berlomba. Mari kita baca
dari Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus membandingkan kehidupannya dengan suatu perlombaan lari. Tujuan dari setiap perlombaan adalah mencapai garis akhir. Di dalam perlombaan hidup, melintasi garis akhir berarti menjadi serupa dengan Yesus dan mewarisi hidup kekal. Paulus mendorong semua orang untuk ikut berlomba bersama dia. Dalam Filipi 3 ayat 14, Paulus mengatakan, "Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, ayat ini yang nanti akan menjadi ayat hafalan kita. Nanti kita akan ulang lagi Filipi 3 ayat 14. Panggilan surgawi Paulus adalah karunia hidup kekal di surga bersama Yesus. Dapatkah kalian memikirkan tujuan lain yang lebih baik untuk kita kejar? Tidak ada tujuan lain di dunia ini yang dapat menandingi hadiah hidup kekal. Paulus telah mengetahuinya dan rela menanggung apapun, bahkan pemenjaraan untuk mendapatkan hadiah itu. Ia mencurahkan seluruh tenaga untuk mengikuti lomba itu dan menyelesaikannya. Paulus dirundung oleh berbagai keadaan yang mengecilkan hati, namun ia tetap setia kepada Allah dengan mengajarkan Injil dan menjalani hidup Kristen. Paulus adalah seorang teladan yang saleh bagi siapapun yang pernah mendengar atau membaca pesannya. Ia juga ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan perlombaan itu dan mencapai tujuan mereka. Bagian yang keempat, menyelesaikan perlombaan. Kita akan mendengarkan ilustrasi tentang lomba lari. Misalnya saja seorang pelari tengah bersiap-siap untuk mengikuti suatu lomba. Ia menuju ke titik pangkal lomba, mengambil posisi, dan menunggu tembakan aba-aba. Dia melakukan start dengan mulus dan segera memimpin di depan. Akan tetapi ketika baru menjalani kira-kira setengah lomba itu, ia memutuskan untuk duduk saja. Ia tidak mau berlari lagi. Lalu misalnya ada juga seorang pelari lain yang mempersiapkan diri dan mengikuti lomba. Setelah beberapa lintasan, ia terjatuh. Semua pelari lainnya melewatinya. Sekalipun demikian, ia tidak mau berhenti berlomba, melainkan berdiri dan berlari lagi. Ia tidak menjadi juara, tetapi berhasil mencapai garis akhir. Di antara kedua pelari ini, yang manakah yang patut memperoleh hadiah? Tentu saja pelari yang kedua. Kehidupan Kristiani kita sedikit banyak juga menyerupai perlombaan ini. Mungkin banyak orang yang membuat keputusan untuk hidup bagi Yesus. Tetapi beberapa orang akan menjadi bosan dan berhenti.
Mereka tidak mau berlari-lari terus. Tetapi hadiah hidup kekal akan diberikan kepada siapa saja yang berhasil mengakhiri perlombaan, bukan kepada yang memulai atau yang berlari paling cepat. Seandainya Paulus dapat hadir dalam kelas kita hari ini, mungkin dia akan mengatakan kepada kita, "Majulah terus, berusahalah mencapai tujuanmu, yaitu semakin lama semakin mengenal Yesus. Lupakan segala kegagalan dan kekecewaanmu yang lalu. Arahkan perhatianmu kepada garis akhir. Kamu bahkan harus melupakan keberhasilan dan prestasimu yang lalu. Jangan duduk diam di bangku gerejamu dan tertidur. Jangan biarkan kebiasaanmu berdoa dan membaca Alkitab menjadi rutin dan tidak berarti. Maju terus, bersiaplah, kejarlah tujuanmu." Berikut kita saksikan bagaimana seorang pelari yang terus berjuang sampai ke garis finish walaupun mengalami rintangan.
Bagian kelima adalah mencontoh teladan yang saleh. Jemaat di Filipi telah mengenal Paulus dengan baik. Dia adalah penolong dan sahabat mereka. Apabila Paulus berbicara dan bertindak, mereka mendengarkan dan memperhatikan. Mereka berusaha mencontoh dia karena dia adalah teladan yang saleh mengenai cara hidup Kristen yang sedang mereka jalani. Mari kita baca dari Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Allah memberikan berbagai teladan yang saleh untuk memacu semangat kita dan membantu kita dalam berlomba. Bila kita benar-benar berjuang untuk mencapai tujuan yang disebut Paulus dalam suratnya, kita akan memperhatikan mereka yang dapat membantu kita untuk mencapai garis akhir. Kita tidak akan mengendorkan usaha kita dan berhenti. Kita tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang lain yang bukan Kristen dan yang ingin mengejar tujuan-tujuan yang mementingkan diri sendiri. Selanjutnya adalah menjadi teladan yang saleh. Kita bukan hanya dapat mengikuti teladan yang saleh, kita sendiri pun dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Apabila kita mengamati dan mengikuti teladan-teladan yang baik, kita akan menjadi makin kuat dan pada gilirannya akan menjadi teladan bagi orang lain. Dengan bantuan Tuhan, kita semua akan dapat menang dalam perlombaan ini dan menerima hadiah hidup kekal. Hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 3 ayat yang ke-14. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita ulang sekali lagi, Filipi 3 ayat 14. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi sudah jelas ya, bahwa kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain dan kita bisa membantu teman-teman kita untuk mencapai hidup kekal bersama Tuhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk sekolah minggu kita hari ini adalah yang pertama, setiap lomba pasti mempunyai suatu garis awal. Garis awal dari perlombaan Kristen adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, kita tidak dapat mengambil langkah pertama menuju hadiah surgawi kecuali kita telah memiliki Yesus di dalam hati. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita pujikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kepada kami untuk terus bersemangat mengikut Engkau sampai kami mampu mencapai tujuan akhir kami, yaitu mencapai hidup kekal bersama Engkau ya Tuhan di dalam surga-Mu yang mulia. Bapa dalam surga, selanjutnya kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami semua, agar kami mampu beraktivitas, mampu melakukan kegiatan kami, bersekolah dengan baik, bersekolah minggu dengan baik, dan kami Engkau mampukan untuk menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Untuk tugas hari ini, kalian diminta untuk mengerjakan tugas di Google Form, kemudian link akan dibagikan di WA grup kelas. Diharapkan semua mengerjakan tugas ya. Selamat hari Minggu. Terus semangat hadir di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.